Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel Pak Indra. Kali ini Pak Indra akan membahas materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita membahas materi bersama-sama, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, setelah di-subscribe, yuk kita belajar bersama-sama. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Lanjut, kita masuk materi yang pertama, yaitu puisi. Anak-anak, ada yang sudah tahu belum apa itu puisi? Atau ada yang sudah pernah membaca puisi? Kalau belum, Pak Indra ingatkan kembali ya, apa sih itu puisi? Nah, puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan rima. Contohnya gurindam dan pantun. Sedangkan puisi baru itu kebalikan dari puisi lama, yaitu tidak terikat oleh pola rima tertentu. Setelah kita tahu jenis-jenis puisi, puisi juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri puisi itu ada 4. Yang pertama ada bait. Bait adalah kelompok baris dalam puisi. Yang kedua ada diksi atau pemilihan kata. Biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Yang ketiga ada madam. Sering kita sebut gaya bahasa. Nah, ini adalah yang sangat dominan di puisi. Dan yang terakhir ada latar, alur, dan tokoh. Tetapi di dalam puisi itu tidak begitu ditonjolkan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur puisi. Yang dimaksud unsur itu adalah yang harus ada di dalam sebuah puisi. Unsur-unsur puisi di sini dituliskan Pak Indra ada 8. Yang pertama ada rasa. Rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan. Jadi, ketika membaca puisi harus ada rasanya loh. Yang kedua, ada lari atau baris, yaitu paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Keempat, ada bait. Bait itu adalah kumpulan lare atau baris yang tersusun secara harmonis, mengandung makna puisi. Selanjutnya ada rima. Rima yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir di setiap lare. Biasanya itu bersajak a atau ab atau juga bunyi bebas tanpa pola. Selanjutnya ada irama. Irama yaitu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Jadi, kalau membaca puisi,
Jangan panjang terus atau pendek-pendek terus. Itu tidak ada iramanya, tidak indah. Yang selanjutnya ada tema. Tema itu yang paling penting ini. Tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan penyair. Yang terakhir itu ada amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis. Diingat-ingat, amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Setelah kita mempelajari pengertian puisi, jenis-jenis puisi, ciri-ciri puisi, dan unsur-unsur puisi, kita sekarang belajar deklamasi puisi. Anak-anak pernah mendengar deklamasi puisi? Nah, deklamasi puisi itu berkaitan dengan membaca puisi. Lebih lengkapnya yaitu membaca puisi tanpa membawa teks. Terus diiringi dengan lagu biar ada rasanya dan tema yang disampaikan mengena dan amanatnya juga tersampaikan. Dan dikuatkan oleh ekspresi atau mimik wajah dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Ya, dalam mendeklamasikan puisi harus memperhatikan yang pertama ada ekspresi wajah atau mimik, yaitu penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Yang kedua ada lafal. Lafal itu adalah penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata-kata tertentu. Selanjutnya ada irama, yaitu panjang pendek, keras lembut, dan lemahnya suara. Yang terakhir ada gerak tubuh atau gestur, yaitu penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh atau yang melengkapi ekspresi wajah. Jadi diingat-ingat, hal-hal yang diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi itu ada ekspresi wajah atau mimik, lafal, intonasi, irama, dan gerak tubuh. Sekarang Pak Indra akan memberikan contoh bagaimana cara membaca puisi serta menelaah satu persatu unsur-unsur dari puisi tersebut. Dengarkan ya puisinya. Cita-citaku. Aku punya sebuah harapan besar. Aku ingin menjadi seorang guru. Kini aku tekun dalam belajar. Aku ingin mewujudkan cita-citaku. Menjadi guru itu mulia. Mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat meraih cita-citaku. Belajar dengan giat sepanjang waktu. Sekarang kita telaah satu persatu unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu baris atau lari. Di dalam puisi cita-citaku terdapat berapa lari atau baris ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi baris atau liriknya dalam puisi Cita-Citaku ada 8. Yang kedua, unsurnya ada bait. Bait itu yang Pak Indra lingkari merah, ada 2 bait. Yang ketiga, ada rima. Rima di bait pertama kita lihat itu ada a, u, dan rima bait kedua yaitu a, u. Dan yang terakhir, tema. Tema yaitu pokok persoalannya di dalam puisi Cita-Citaku adalah, yaitu temanya cita-cita menjadi seorang guru. Anak-anak, setelah kita belajar materi puisi, sekarang kita akan belajar metamorfosis. Anak-anak ada yang tahu apa tidak? Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis atau biasa disebut daur hidup adalah perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Nah, di dalam metamorfosis itu ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di situ ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Ayo simak penjelasan dari Pak Indra ya. Perbedaannya yaitu kalau metamorfosis sempurna adalah sebuah perubahan bentuk yang melalui 4 tahap yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahap. Yang pertama, telur, kedua, nimfa atau larva, ketiga, imago atau dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami proses pupa. Ingat-ingat ya, metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahapan pupa. Setelah kita mengetahui perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, sekarang Pak Indra akan memberikan contoh dari metamorfosis sempurna, yaitu ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Berikut ada video penjelasan dari metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada fase telur. Kupu-kupu biasanya bertelur pada tanaman, dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, telur menetas menjadi ulat atau larva. Yang kedua yaitu fase ulat atau larva. Ulat akhirnya menjadi kepompong. Yang ketiga ada fase kepompong atau pupa. Kepompong memiliki lapisan yang sangat lembut, berwarna hijau atau coklat.
Yang terakhir, di dalam fase kupu-kupu adalah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Setelah perubahannya, sudah menjadi kupu-kupu sempurna. Contoh yang kedua dari metamorfosis sempurna yaitu katak. Metamorfosis atau daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur menetas menjadi berudu. Berudu itu memiliki insang, alat pernapasannya untuk bernafas di dalam air. Setelah melewati telur, berudu, 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekornya akan memendek dan katak bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan, anggota tubuhnya akan menjadi sempurna. Katak akan berubah menjadi katak dewasa. Jadi, kesimpulan dari metamorfosis atau dari hidup katak, yang pertama, katak bertelur, kemudian menetas menjadi berudu, tumbuhlah kaki, berudu berkaki menjadi katak berekor, dan katak berekor menjadi katak dewasa. Setelah kita tahu contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu dan katak, sekarang kita melihat contoh dari metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada kecoa, belalang, jangkrik, dan capung. Yuk kita lihat videonya lagi, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Biasanya bertelur di tempat gelap atau lembab. Kita fokus pada salah satu telurnya ya. Anak-anak kecoa keluar dari telur. Anak kecoa membuka kaki dan antenanya. Anak kecoa terus tumbuh. Terjadilah perubahan warna dan ukurannya. Terus berkembang terbentuk sayap hingga menjadi kecoa dewasa. Yang kedua dari metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Belalang menyimpan telurnya di dalam tanah. Setelah itu telur menetaskan belalang-belalang kecil. Belalang kecil akan tumbuh lebih besar, lalu tumbuh lebih besar, mulai bersayap, lalu tumbuh lagi menjadi belalang dewasa. Setelah kita tahu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ini ada contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu ada ayam, anjing, dan kucing. Mengapa tidak mengalami metamorfosis? Karena tidak mengalami perubahan bentuk. Demikian penjelasan dari materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.